Swastiastu. Aum Awigenamastu Namo Sityam. Aum Anobadrah Kretawayantu Wiswatah. Adab dasa aparitase udbidah dewanayade sadame berdeasan aprayu raksitare tiwadi. Semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana dan tidak berbahaya datang dari segala penjuru. Semoga para dewa senantiasa melindungi kita semua. Bapak Ibu para pemirsa dimanapun berada, bertemu dengan kami dari Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia dalam acara Pelita Dharma. Di kesempatan yang berbahagia ini akan menyampaikan tentang Catur Purusa Arta Tangga Menuju Kebebasan. Ajaran Catur Purusa Arta sudah sangat kita kenal Bapak Ibu para pemirsa, khususnya dari saudara yang beragama Hindu, yaitu 4 tujuan hidup manusia atau 4 tangga yang harus kita lewati agar kita dapat sampai pada kebebasan yang merupakan tujuan akhir dari Catur Purusa Arta, yaitu moksha. Tangga yang pertama Bapak Ibu para pemirsa yang saya hormati adalah Dharma. Dharma itu adalah kebenaran, Dharma itu adalah hukum, Dharma itu adalah tuntunan, Dharma itu adalah bekal, Dharma itu adalah kewajiban atau swadharma. Nah, Dharma ini ditempatkan pada urutan yang pertama karena Dharma inilah yang akan mengantarkan kita semua pada kebahagiaan baik di dunia ini maupun di alam sana. Tertuang di dalam kitab Manusemerti Adaya 8 Sloka 17, Ekam ewa suri dharma nidano pianu yaniyah sarire samam najam sarwam anyadiyah cadi. Jadi satu-satunya yang mengantarkan orang pada kebahagiaan di dunia ini maupun di dunia sana kelak ketika meninggal adalah Dharma. Sementara yang lain akan lenyap bersama hilangnya tubuh jasmani kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu para pemirsa sekalian, mari kita awali setiap kegiatan kita berpikir, berkata, berbuat dengan Dharma. Apa tujuan dari Dharma? Bapak Ibu para pemirsa sekalian, tertuang di dalam kitab Manusemerti Adaya 2 Sloka ke-6 mengatakan, Wede kile dharma mulan semerti cile catat widam, acara ca iwa sadunam atmanastutir ewaca. Itulah sumber kebenaran. Yang pertama adalah kitab Catur Weda, Reg Weda, Sama Weda, Yayur Weda, dan Atharva Weda. Sumber kebenaran yang kedua adalah kitab Semerti, yaitu Manawa Dharma Sastra pada zaman Satya Yuga, Gautama Dharma Sastra pada zaman Treta Yuga, Sankalikita Dharma Sastra pada zaman Dwapara Yuga, dan Parasara Dharma Sastra pada zaman Kali Yuga. Oleh karena itu mari kita gunakan semua itu sebagai sumber kebenaran dalam bentuk kitab suci. Kemudian sumber kebenaran yang ketiga adalah sila atau perilaku atau petunjuk dari orang-orang suci. Kemudian yang keempat adalah acara, tradisi atau kebiasaan atau budaya. Kemudian yang terakhir adalah atmanastuti, sukacita. Demikianlah sumber kebenaran dalam agama Hindu yang dikelompokkan, diurutkan sesuai dengan tingkat pemahaman atau kemampuan umat manusia untuk memahami, di mana yang terakhir adalah atmanastuti. Ketika kita melakukan aktivitas kita menciptakan atmanastuti bagi diri kita sendiri dan juga bagi semua yang ada di sekitar kita, berarti kita sudah berbuat di jalan Dharma. Kemudian yang kedua dari Catur Purusa Arta adalah arta. Arta itu adalah bekal hidup, tidak saja berbentuk uang, pengetahuan, kesehatan, sahabat, kecerdasan, kebijaksanaan, bekal-bekal dalam bentuk materi juga, itu semua adalah arta. Arta itu mari kita peroleh dengan jalan Dharma untuk menjalankan swadharma kita. Yang kita miliki, arta itu ayo kita bagi menjadi 3. Sesuai dengan tuntunan Saras Camuscaya, Dana Rikasi Daning Dharma, jadi satu bagian untuk menjalankan Dharma atau kewajiban. Dharma Rikasi Daning Arta kita simpan, kita gunakan sebagai bekal untuk menjalankan tanggung jawab dan tugas kita masing-masing. Dana Rikasi Daning Kama untuk menjalankan kewajiban, untuk memenuhi segala keinginan yang menjadi
tanggung jawab kita. Dengan demikian maka harta yang kita miliki akan bermanfaat, memberikan kebahagiaan bagi kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah kama. Kama adalah keinginan. Setiap makhluk hidup, kehidupan yang ada di alam semesta ini tidak ada yang bebas dari keinginan. Karena kita semua berbuat, mereka semua melakukan aktivitas karena adanya keinginan. Aka masya kriya kincit rish hatene karicit, yadiat kuruti kincit tatat kamasya jastitam. Tertuang di dalam kitab Manusemerti Adhyaya 2 sloka keempat. Oleh karena itu, mari kita kendalikan kama, kita kendalikan keinginan dengan apa? Dengan senantiasa ingat dengan Sang Hyang Widi, eling dan waspada. Tasmat sarwesu kalesu mam anusmaran yudiasca, mai arpita mano budir mam ewaisyasi asam saya. Kapanpun dan dimanapun berjuanglah kita untuk mengingat beliau, mengingat Sang Hyang Widi. Dengan demikian kita akan dapat mencapai atau memperoleh kebahagiaan, menyelesaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Kemudian untuk mengendalikan kama juga adalah salah satu mengingat Sang Hyang Widi dengan mengakhiri setiap aktivitas kita dengan doa. Mari kita awali aktivitas kita dengan doa, kita akhiri juga aktivitas kita dengan doa. Dengan demikian kita akan menjalankan kalma sesuai dengan tuntunan Dharma yang bekal hidup yang pertama. Setelah kama ini dapat kita kendalikan, tentu kita akan menuju pada tujuan yang terakhir, yaitu moksa, yaitu kebebasan. Ingat, kebebasan ini bukan berarti kita melakukan sesuatu sakar PDW sesuka hati kita, tapi tidak. Kebebasan ini artinya kita telah mampu mengendalikan keinginan kama yang ketiga tadi. Kita dapat menerima segala sesuatu dengan angayu bahagia, dengan penuh rasa sukacita bahwa semua itu adalah pahala atas karma-karma kita. Ingat, kebebasan bukan berarti tercapainya keinginan atau kama kita, tapi kemampuan kita untuk menerima segala keadaan dengan rasa sukacita. Ingat, kama itu tidak akan pernah terpuaskan, karma itu tidak akan pernah terhentikan. Ketika kita menjadikan itu sebagai tujuan akhir, baru kita mendapatkan moksa atau kebebasan, tentu tidak akan tercapai. Karena kama itu diibaratkan seperti api yang menyala oleh bensin. Dikatakan di dalam kitab Saras Camusaya, natan hane gante nikang raga mahusane, ya diapen wehen ya siwas tuning kinuragan makin tinutaken makin werti kramannya. Kadi kramaning apui dumilah dening mina, makin sinuktian mina makin dumilah mangkada tang raga. Jadi keinginan itu semakin kita penuhi akan semakin menjadi semakin besar seperti api yang menyala oleh bensin atau minyak. Semakin kita sirami minyak, api itu akan semakin besar. Demikian untuk dapat mencapai moksa, mari kita kendalikan keinginan, mari kita arahkan keinginan-keinginan tujuan yang baik sesuai dengan proporsinya. Nah, Bapak Ibu para pemirsa yang saya hormati, moksa bukan saja kebebasan ketika kita sudah meninggal atau bersatunya dengan Sang Hyang Widi, tapi moksa juga dapat kita terima ketika kita dalam keadaan masih hidup yang disebut dengan jiwa mukti. Sekali lagi, jiwa mukti adalah kemampuan kita untuk menerima segala keadaan yang terjadi dengan penuh sukacita. Kita selalu angayu bahagia dengan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Santosa trisyu katawiyah swadari bojane dana, puaslah dengan 3 hal, saudara, pasangan, suami atau keluarga kita sendiri, boja atau makanan yang mampu kita siapkan, yang telah ada, yang kita peroleh, kemudian dana adalah harta yang dapat kita dapatkan dengan jalan Dharma. Dengan demikian, itulah kita akan dapat mencapai moksa, selalu merasa bahagia. Nah, Bapak Ibu para pemirsa Pelita Dharma, demikian yang dapat saya sampaikan.
Om Sarwa Sam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwa Sam Santir Bawantu, semoga kita selalu dapat merasakan kedamaian. Om Sarwa Sam Manggalam Bawantu, semoga kita dapat memimpin diri kita sendiri. Om Sarwa Sam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Om Aristani Mesarwo Atmo Ani Bersta, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.